Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yang berkaitan dengan teori sosiologi klasik yang berjudul Pendidikan Moralitas dan Pembaruan Sosial. Pendidikan moral sangat penting bagi masyarakat modern saat ini. Arus global memang sangat tidak dapat kita hindari karena telah masuk pada semua lini masyarakat. Pendidikan moral ialah salah satu alat untuk memberikan kesadaran pada masyarakat. Dengan pendidikan moral, manusia dapat memahami esensi dari nilai-nilai moral dan mampu mengaplikasikannya dalam masyarakat luas. Durkheim tidak menganggap dirinya seorang politis, namun sebagian besar tulisannya berkenaan dengan isu-isu sosial. Dia tidak malu menganjurkan pembaruan sosial yang spesifik, khususnya pendidikan dan perhimpunan-perhimpunan kerja. Durkheim menganjurkan untuk memberikan pendidikan moral yang bersifat sekuler bagi generasi muda. Dengan adanya pendidikan tersebut, maka individualisme yang berlebihan yang timbul akibat berkembangnya masyarakat modern dapat diangkat. Emil menegaskan bahwa orang harus melihat di dalam moralitas itu sendiri suatu fakta yang harus diselidiki hakikatnya dengan penuh perhatian, bahkan dengan penuh hormat sebelum berani untuk memodifikasi. Moral memiliki peran penting dalam membangun peradaban manusia. Durkheim mengungkapkan yang membuat moral hidup adalah masyarakat dan menjadikannya sebagai fakta moral. Menurut Durkheim, seorang yang bertindak demi kepentingan diri sendiri belum dianggap sebagai sebuah tindakan yang bersifat moral, karena tindakan tersebut tidak bersifat sosial. Moralitas bagi Durkheim mempunyai 3 komponen, yaitu disiplin, kelekatan, dan juga otonom. Yang pertama di sini ada disiplin. Moralitas meliputi disiplin, yaitu suatu perasaan akan otoritas yang melawan dorongan hati yang idiosinkratik. Biasanya mendiskusikan disiplin dalam rangka pengendalian atas dorongan-dorongan hati seseorang. Pengendalian seperti itu perlu karena kepentingan-kepentingan individual dan kepentingan-kepentingan kelompok tidak sama dan mungkin setidaknya dalam jangka waktu yang singkat bertentangan. Disiplin menghadapkan seorang dengan tugas moralnya yang bagi Durkheim adalah tugas seorang kepada masyarakat. Semangat disiplin yang dibentuk oleh konsistensi, keteraturan perilaku, dan wewenang. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Muhammad Jibril Sukandi. Adapun yang akan saya bahas terdiri dari 2 poin, yaitu kelekatan dan otonomi. Yang pertama, kelekatan. Durkheim sendiri tidak hanya melihat moralitas sebagai masalah pengendalian, akan tetapi moralitas juga dapat dilihat dari segi kelekatannya. Adapun moralitasnya adalah kelekatan kepada kelompok-kelompok sosial, baik itu pada aspek positif komitmen kelompok yang bersifat sukarela maupun yang tidak berasal dari kewajiban eksternal itu sendiri. Dan moralitas pada kelekatan ini yaitu masyarakat memiliki andil yang besar. Dari sudut pandang ini, orang siap melihat bagaimana masyarakat menjadi hal yang dapat mengikat kita. Sebenarnya kita dapat melepaskan diri dari masyarakat tanpa memotong diri kita dari diri kita sendiri. Masyarakat adalah bagian dari keberadaan kita karena dalam arti tertentu, masyarakat merupakan hal yang terbaik dalam diri kita. Oleh karena itu, sebagaimana moralitas membatasi dan mengendalikan kita yang bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat hakikat kita. Sebenarnya, dari pembahasan saudara Muhammad Jibril Sukandi yang berkaitan dengan disiplin, berkaitan erat dengan pembahasan saya yang berkaitan dengan kelekatan ini. Keduanya saling mendukung dan melengkapi, karena mereka hanyalah aspek-aspek masyarakat yang berbeda. Disiplin yaitu masyarakat yang dilihat mengajukan tuntutan kepada kita, sedangkan kelekatan adalah masyarakat yang dilihat sebagai bagian dari kita. Dan poin yang kedua yaitu otonomi. Otonomi merupakan poin yang ketiga dari moralitas.
Durkheim sendiri mengikuti definisi filosofis dari Kant, serta melihatnya sebagai suatu dorongan hati yang berbasis rasional dari keinginan maupun dari kehendak. Durkheim berfokus pada masyarakat sebagai sumber moralitas, telah menyebabkan orang beranggapan bahwa aktor idealnya adalah orang yang hampir seluruhnya dikendalikan dari luar, yaitu sering disebut dengan seorang konformis total. Akan tetapi, Durkheim tidak menganut pandangan aktor se-ekstrim itu. Dia mengatakan bahwa konformis tidak boleh didorong hingga ke titik yang menundukkan intelek secara lengkap. Oleh karena itu, konformis tidak berasal dari suatu kepercayaan akan perlunya disiplin yang harus membuta dan membudak. Otonomi ini mencapai daya penuhnya dalam modernitas yang hanya seiring dengan kemunduran mitos-mitos dan simbol-simbol yang digunakan oleh sistem moral sebelumnya untuk menuntut disiplin dan mendorong kelekatan. Durkheim sendiri percaya bahwa kini mitos-mitos telah berlalu dan hanya pengertian ilmiah saja yang dapat memberikan fondasi untuk otonomi moral. Hal ini dikhususkan pada moralitas modern karena harus didasarkan pada hubungan antar individu dengan masyarakat seperti yang dikatakan Durkheim yang baru ini, yaitu sosiologi merupakan satu-satunya cara agar pengertian sosiologis tersebut menjadi moralitas yang sejati ialah melalui pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan moral. Pendidikan menurut Emil Durkheim adalah proses yang ditempuh oleh individu untuk memperoleh alat-alat fisik, intelektual, dan yang paling penting menurut Emil Durkheim ialah alat-alat moral yang berfungsi di dalam masyarakat. Seperti yang dilaporkan Lukas, Emil Durkheim percaya bahwa hubungan ilmu sosiologi dengan pendidikan ialah hubungan teori dengan praktik. Sebelum melakukan pembaruan pendidikan, Emil Durkheim telah melakukan dua pendekatan. Pertama, yaitu pendekatan pertama yang melihat pendidikan sebagai perluasan gereja. Kedua, pendekatan pendidikan sebagai pembenteng individu alamiah. Durkheim beranggapan bahwa pendidikan harus membantu anak-anak mengembangkan suatu sikap moral terhadap masyarakat. Durkheim percaya bahwa sekolah merupakan satu-satunya lembaga yang bisa memberikan suatu fondasi sosial bagi moralitas modern. Ruang kelas dapat memberikan lingkungan pergaulan yang kolektif, yang dilakukan untuk menghasilkan kembali representasi kolektif. Hal ini memungkinkan pendidikan menghadirkan dan memproduksi kembali 3 elemen moralitas, yang mana antara lain, pertama, pendidikan akan memberi individu disiplin yang mereka butuhkan untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang mengancam dan menelan mereka. Dan selanjutnya, pendidikan akan memberikan rasa kesetiaan siswa terhadap masyarakat dan terhadap sistem moralnya. Mengajarkan moralitas bukan dengan cara berkhotbah atau indoktrinisasi, melainkan dengan cara menjelaskan. Jika kita menolak memberikan penjelasan kepada anak-anak dan jika kita tidak juga membantu mereka menjelaskan mengapa peraturan-peraturan harus ditaati dan harus dipahami, kita akan menyalahkan mereka sebagai orang-orang yang tidak memiliki moralitas secara lengkap dan inferior. Dalam memberikan pemahaman pendidikan, Emil Durkheim menjelaskan dalam bukunya, yaitu berjudul Moral Education, bahwa pendidikan bukanlah sebagai ilmu maupun sebagai seni, melainkan kumpulan teori yang karenanya dekat dengan ilmu. Durkheim menyinggung antara hubungan ilmu dengan seni. Ia memberikan gambaran bahwa seorang pakar pendidikan tidak dapat menjadi guru yang baik karena tidak memiliki keterampilan praktis. Begitu juga sebaliknya. Teori yang dimaksud Durkheim bukanlah teori ilmiah yang bertujuan mengungkap realitas, melainkan teori pendidikan yang memiliki tujuan jelas, yakni menuntut perilaku. Artinya, teori ini merupakan persiapan untuk bertindak dengan memberi wawasan ke dalam tindakan tersebut. Durkheim menyebut pendidikan sebagai teori praktis. Bagi Durkheim, pendidikan adalah upaya yang harus terus mengisi jiwa anak dengan cara melihat, merasa, dan bertindak, di mana upaya tersebut diterima dan dicapai oleh seorang anak
tidak secara spontan, melainkan dengan cara diarahkan. Dengan demikian, pendidikan moral bagi Durkheim harus rasional, yang berdasarkan ilmu dan harus berhubungan dengan fungsional dari masyarakat dan terlibat dalam proses historis yang bersifat evolusionistis, berubah dengan sesuai struktur sosial. Pendidikan moral merupakan suatu aktivitas yang perlu dilatih dan diwajibkan sejak dini untuk menjadikan anak yang baik dan mempunyai tingkat kesadaran moralitas yang tinggi dalam mewujudkan tujuan-tujuan sosial. Selanjutnya adalah perhimpunan-perhimpunan pekerjaan. Durkheim di sini melihat masalah utama di masyarakat modern itu adalah kurangnya integritas dan regulasi. Dan Durkheim juga percaya bahwa adanya kekurangan organisasi-organisasi sosial yang dapat dirasakan orang-orang sebagai sebagian darinya dan dapat mengatakan kepada mereka apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Dan komitmen-komitmen moral yang sejati memerlukan suatu kelompok yang konkret yang terkait pada prinsip pengorganisasian dasar masyarakat modern pembagian kerja. Durkheim mengusulkan pengembangan perhimpunan pekerjaan, semua pekerja, manajer, dan pemilik yang terlibat dalam suatu industri khusus bergabung bersama dalam suatu perhimpunan yang bersifat profesional maupun sosial. Dan Durkheim percaya bahwa setiap konflik demikian terjadi karena sebagai orang terlibat kekurangan moralitas bersama dan dapat diusut kepada kurangnya suatu di struktur integratif. Sistem moral akan berfungsi untuk meniadakan kecenderungan menuju otomisasi di dalam masyarakat modern dan juga membantu menghentikan kemerosotan di dalam signifikasi moralitas kolektif. Kesimpulannya adalah yang pertama, dalam setiap tindakan moral terdapat ruang lingkup kewajiban yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Artinya bahwa bertindak moral berarti bertindak demi kepentingan orang lain atau kolektif. Dan yang kedua, pendidikan moral bagi Durkheim haruslah rasional yang berdasarkan ilmu dan berhubungan dengan bagian yang fungsional dari masyarakat dan terlibat dalam proses historis yang bersifat evolusionis, berubah sesuai dengan struktur sosial. Dan yang ketiga, komitmen moral yang sejati memerlukan suatu kelompok yang konkret yang terkait pada prinsip pengorganisasian dasar masyarakat modern. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.